Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan final sistem basis data 2, yaitu normalisasi tabel rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dari Tani. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Lopinta Sarungalo, Irene Maritza, Stella Alite Suraparinding, dan Andi Eriksan Darmawan. Selanjutnya yaitu adalah di tahap pertama adalah UNF atau Unnormalized Form dari tabel RDKK Tani. Selanjutnya berikut merupakan tabel dari UNF RDKK Tani, yang mana tabel ini merupakan tabel sebelum data akan diolah. Di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu ada nama penyuluh, kode desa, kode kios pengecer, nama kios pengecer, gapoktan, nama poktan, nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, subsektor, komoditas MT1, yang mana di MT1 ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada luas lahan, luas pupuk urea, kemudian pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, pupuk NPK formula, pupuk organik cair. Nah, itu merupakan atribut-atribut yang ada dalam satu komoditas, yang mana di sini terdapat 3 bagian, yaitu ada MT1, MT2, dan MT3. Nah, dari kesamaan-kesamaan ini, atau nanti apabila ada data yang terulang dan tidak sesuai, nantinya akan diolah di dalam tahap selanjutnya, yaitu di dalam proses 1NF, 2NF, dan 3NF. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya, saya atas nama Stella Alitia akan menjelaskan mengenai First Normalized Form atau tahap normalisasi pertama dari tabel RDKK Tani. Berikut merupakan bentuk normalisasi pertama dari tabel RDKK Tani. Nah, seperti yang kita ketahui, inti dari First Normalized Form adalah tidak boleh ada grouping pada data maupun diferensi data pada tabel, sehingga dapat dilihat bahwa pada tabel UNF sebelumnya, kita perlu menghilangkan duplikasi komoditi dan lahan-lahan yang ada pada tabel dengan memisahkan komoditas tanam yang memiliki 3 jenis menjadi satu tabel yang sama, sehingga akhirnya tercapai First Normalized Form-nya. Selanjutnya adalah RDKK. Selanjutnya adalah RDKK 2NF atau Second Normalized Form dari tabel RDKK Tani. Selanjutnya yaitu tabel bentuk kedua dari RDKK Tani, yang dimana hanya tersisa kode desa, kode kios, gapoktan, nama poktan, KTP,
subsektor, komoditas, luas lahan, pupuk urea, pupuk SP, pupuk ZA, pupuk NPK formula, pupuk organik granuela. Tabel sebelumnya terdapat nama penyuluh dan desa dapat dihilangkan, membuat tabel baru dengan kode desa karena value-nya sama. Lalu selanjutnya, hal yang dapat dibuatkan dalam tabel baru, nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta alamat. Informasi tersebut telah diwakilkan oleh KTP, maka yang tetap pada tabel yaitu KTP. Lalu selanjutnya yaitu kios pengecer yang terdiri dari kode pengecer serta kios pengecer. Kode kios pengecer sebenarnya telah mewakili kios pengecer, jadi pada tabel bentuk kedua yaitu yang hanya dimasukkan adalah kode kios pengecer. Pada tabel kedua RDKK Tani dapat dipisahkan nama penyuluh serta kode desa dengan membuat tabel baru. Selanjutnya tabel nama petani hingga alamat dibuatkan tabel baru karena hanya akan dimasukkan bentuk-bentuk kedua yaitu KTP, di mana KTP mewakili hal ini. Selanjutnya yang dibuatkan tabel baru adalah kios pengecer yang terdiri dari kios pengecer dan nama kios pengecer. Baiklah, selanjutnya adalah tabel RDKK Tani dalam bentuk Third Normalized Form atau 3NF. Jadi telah diketahui dalam konsep bentuk normal ketiga dari normalisasi tabel itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah tabel itu harus dalam bentuk normal kedua terlebih dahulu, di mana dalam hal ini itu sudah dicapai. Dan syarat kedua ialah kita harus menghilangkan segala ketergantungan fungsional yang ada di dalam tabel, di mana dalam hal ini kita harus memisahkan entitas poktan dan entitas komoditas dalam tabelnya masing-masing. Kemudian ini merupakan entitas baru yang telah dibentuk dari tabel Third Normalized Form dari RDKK Tani, yaitu entitas poktan dengan memiliki 3 kolom, yaitu ID poktan, nama poktan, dan gapoktan. Dengan ID poktan ini berfungsi sebagai primary key atau kunci utama dari entitas poktan ini. Selanjutnya, entitas baru yang dibentuk untuk menghilangkan ketergantungan fungsional dalam tabel adalah entitas subsektor, di mana entitas ini memiliki 2 kolom, yaitu komoditas dan subsektor, di mana komoditas ini berfungsi sebagai primary key atau kunci utama dari tabel entitas subsektor ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.